Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Izin Pak Adi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Islam memandang keluarga dan negara sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang kuat dan beradab. Oke. Per- Permasalahan sosial dan moral yang kita hadapi saat ini banyak berakar dari lemahnya peran keluarga. Adapun di sisi lain, pemahaman terhadap konsep negara dalam Islam juga belum optimal. Maka dari itu, pada malam ini saya akan membahas tentang betapa pentingnya peran keluarga, krisis moral dan sosial akibat lemahnya institusi keluarga, serta urgensi pemahaman konsep negara dalam Islam. Yang pertama itu pentingnya peran keluarga dan negara dalam Islam. Keluarga itu merupakan unit terkecil dan inti dari pembentukan masyarakat. Negara merupakan pelindung nilai-nilai dan pelaksana keadilan sosial. Islam ini menempatkan keduanya sebagai pilar peradaban yang saling melengkapi. Maka dari itu, sebuah negara yang sukses itu tidak luput dari dari keluarga yang apa namanya sukses dan keluarga yang mempunyai adab gitu. Krisis moral dan sosial akibat lemahnya institusi keluarga. Dengan banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja, pergaulan bebas dan kekerasan, terdapat minimnya pendidikan akhlak serta agama dalam keluarga. Yang terakhir itu keluarga yang tidak kokoh menghasilkan masyarakat yang rapuh. Jadi jika keluarga, banyak keluarga yang rapuh atau banyaknya terjadi perceraian, itu juga menghasilkan kuantitas masyarakat. Bagaimana masyarakat itu rapuh ya di sebuah negara. Urgensi dan pemahaman konsep negara dalam Islam. Banyak umat Islam ini belum memahami fungsi negara dalam perspektif syariat. Negara tidak hanya sebagai pengajaran administratif. Pemahaman ini penting agar umat Islam berperan aktif dalam membangun bangsa berdasarkan nilai-nilai Islam. Oke, maka dari itu kita mulai dari konsep dasar keluarga dalam Islam yang menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Konsep keluarga dalam Islam dimulai dari definisi apa itu keluarga. Keluarga merupakan ikatan sah antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang bertujuan untuk membina kehidupan harmonis, membentuk keturunan, dan membangun masyarakat Islami. Fungsi keluarga dalam Islam merupakan tempat ibadah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya menikah ini merupakan ibadah terpanjang ya. Setiap aktivitas keluarga dapat bernilai dan dapat diniatkan karena Allah. Yang kedua, dia merupakan tempat pendidikan. Keluarga merupakan madrasah pertama anak dalam belajar akidah, akhlak, dan ibadah. Apalagi sebagai seorang ibu yang merupakan madrasatul ulah eh, bagi anak-anaknya. Yang terakhir, tempat kasih sayang. Keluarga menjadi tempat bernaungnya mendapatkan cinta dan dukungan emosional. Oke, Islam tidak hanya mengatur aspek hukum keluarga, tetapi juga membentuk nilai dan prinsip dalam membangun keluarga yang ideal. Maka dari itu, kita akan membahas unsur keluarga Islami. Pada unsur keluarga Islami ini terdapat prinsip, yaitu sakinah, mawadah, warohmah yang sering kita dengar. Sakinah ini merupakan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga ini yang dimaksud adalah dengan adanya apa pasti di dalam rumah tangga ini ada pertengkaran, perselisihan, tapi di, tetap dilakukannya dengan apa namanya mencari jalan keluar gitu. Mawadah merupakan rasa cinta yang mendalam antara pasangan dan rohmah kasih sayang dan kepedulian yang saling diberikan. Unsur yang kedua yaitu hak dan kewajiban suami istri.
Kewajiban suami istri ini, suami memberi nafkah, memimpin dengan adil, melindungi keluarga. Sedangkan istri mentaati suami dalam hal yang ma'ruf, menjaga kehormatan dan rumah tangga. Keseimbangan hak dan kewajiban ini menciptakan harmoni dalam keluarga. Oke, eh, salah satu fungsi utama keluarga merupakan sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak-anak sebelum mereka mengenal dunia luar. Maka dari itu, berikut peran pendidikan dalam keluarga. Yang pertama, pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah sejak dini. Anak itu perlu dikenalkan dengan nilai-nilai keimanan, perilaku terpuji, dan tata cara ibadah sejak kecil agar terbentuk karakter Islami yang kuat. Dengan diperkenalkannya sejak kecil, maka nanti saat dewasa anak itu akan membentuk karakter yang sangat kuat. Keluarga sebagai madrasah pertama. Anak ini juga dikenalkan nilai-nilai keimanan, perilaku terpuji, dan bagaimana tata cara ibadah sejak kecil. Dampak keluarga Islami terhadap masyarakat. Dengan keluarga ini membentuk anak-anak dengan membangun karakter yang baik ini, maka akan berpengaruh pada masyarakat, melahirkan individu yang berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab. Nah, jika banyak anak-anak penerus bangsa yang seperti ini, maka banyak masyarakat akan menjadi lebih damai, adil, dan berkualitas. Oke, setelah memahami keluarga, kita masuk pembahasan ke tentang negara. Islam memiliki konsep negara yang khas, yang bertujuan menegakkan keadilan dan nilai-nilai syariah. Nah, berikut konsep negara dalam Islam. Eh, dalam Islam, negara atau daulah bukan sekadar institusi politik, melainkan merupakan sarana untuk menegakkan nilai-nilai agama, keadilan, dan kesejahteraan umat. Negara ini juga berfungsi untuk melindungi syariat sebagai pelindung syariat dan menjaga tatanan sosial sesuai ajaran Islam. Negara juga sebagai sarana penegakan syariat. Dalam Islam, negara bukan hanya struktur politik, melainkan juga menegakkan nilai-nilai agama, keadilan, dan hukum Allah di tengah masyarakat. Tujuan negara untuk keadilan, kemaslahatan, dan makosid syariah. Negara bertugas menciptakan keadilan sosial, menjaga kesejahteraan rakyat, dan melindungi 5 tujuan syariat, yaitu agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta. Oke, keluarga dan negara bukan dua entitas yang terpisah. Islam mengajarkan bahwasanya keduanya saling mendukung dalam membentuk masyarakat yang ideal dan masyarakat yang berkualitas. Sebelum kita memasuki hubungan antara negara dengan keluarga, berikut dalil-dalil Al-Quran tentang negara. Pada surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Pada surat Al-Hajj ayat 41, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Oke, berikut prinsip-prinsip negara Islami, yaitu tauhid, kedaulatan Allah. Dalam negara Islam, hukum dan kekuasaan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin dan rakyat wajib tunduk pada syariat sebagai pedoman utama kehidupan bernegara. Yang kedua, keadilan dan amanah. Negara wajib menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Jadi kalau di negara yang Islami ini harus dipastikan bahwa pemimpinnya itu menjalankan tugasnya dengan penuh amanah ya, dan juga integritas. Yang terakhir, musyawarah, syura, dan kepemimpinan yang adil. Keputusan penting diambil melalui musyawarah bersama. Pemimpin yang ideal dalam Islam adalah yang adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan umat, bukan kekuasaan pribadi. Oke, eh,
Berikut merupakan hubungan keluarga dan negara. Keluarga sebagai pondasi peradaban. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Kualitas keluarganya menentukan kualitas generasi dan peradaban suatu bangsa. Maka dari itu, baik dari kita itu harus dididik dari kecil, karena itu yang akan mempengaruhi suatu negara itu akan dikatakan sukses atau kualitasnya bagus itu jika anak-anaknya ini dididik dengan baik dari kecil. Yang kedua, negara bertugas melindungi dan mendukung keluarga. Negara wajib menciptakan kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga seperti pendidikan, ekonomi, dan perlindungan hukum. Yang terakhir, keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam Islam, individu ini memiliki peran dalam keluarga dan negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ketiganya menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Jadi, jika hak-hak dan kewajiban yang diberikan negara ini seimbang, maka akan memberikan keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, berikut untuk mewujudkan konsep ideal ini perlu ada langkah nyata dalam kebijakan dan peran aktif semua pihak dari keluarga hingga pemerintah. Berikut implikasi praktis. Kebijakan publik berbasis nilai keluarga, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga, seperti cuti melahirkan, pendidikan keluarga, dan perlindungan anak. Eh, Jika beberapa kebijakan ini dilakukan, maka akan membuat suatu negara ini menjadi lebih akan mendukung ketahanan keluarga. Pendidikan berbasis nilai Islam sejak dari rumah. Orang tua harus menjadi pendidik pertama yang menanamkan nilai akidah, akhlak, dan ibadah kepada anak-anak sebelum pendidikan formal. Yang terakhir, kolaborasi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ketahanan keluarga akan terwujud jika ada sinergi antara keluarga, lingkungan sosial, dan dukungan kebijakan dari negara. Maka dari itu, untuk menciptakan negara yang sukses tidak hanya dilakukan oleh pemerintahannya saja, jadi harus berkolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya Islam memandang keluarga dan negara sebagai dua pilar utama dalam membangun peradaban. Jika keduanya berjalan selaras, akan tercipta masyarakat yang kuat, adil, dan berakhlak mulia. Maka dari itu, dari sini kita dapat membuat saran, perkuat pendidikan keluarga sejak dini agar nilai-nilai Islam tertanam dalam generasi. Dorong negara untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendukung ketahanan serta kesejahteraan keluarga. Terima kasih. Makasih Pak Adi. Boleh ditambahkan bila ada yang kurang. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Zikra udah mempresentasikan materinya terkait dengan keluarga dan negara ya, dalam Islam. Tadi sudah disampaikan bagaimana konsep-konsep keluarga ya dalam Islam juga. Kemudian dampak atau pengaruhnya ya terhadap negara ya. Kemudian juga bagaimana negara dalam Islam dan serta tugas-tugasnya ya. Karena ini juga saling berkaitan ini. Karena tadi disampaikan keluarga adalah komponen terkecil ya dari sebuah negara. Maka negara itu tidak akan bisa baik ya. Suatu bangsa tidak akan bisa baik kalau tidak diawali dengan keluarga yang baik pula gitu ya. Bagaimana kita akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang akan datang gitu ya. Kalau tidak diawali dengan keluarga Keluarga. yang baik atau Ya, pendidikan lah. Pendidikan tadi ada akidah, akhlak, dan ibadah dalam keluarga. Makanya bisa saja kegagalan satu negara itu ya karena termasuk juga pendidikannya. pendidikan tadinya salah satunya. Pendidikan, tapi juga nggak hanya pendidikan, ternyata juga adalah bagaimana akhlak tadi. Akhlak, banyak orang juga punya pendidikan yang Pinter, iya. pintar, yang bagus, bahkan profesor, tapi korupsi juga gitu. Nah, ini Iya, kan Pak. juga problem.
Baik, silakan pada teman-teman untuk mendiskusikan dan silakan ada bertanya. Ini Mas Boska udah silakan ini. Udah angkat tangan ini. Pak Boska kayaknya udah ini nih, banyak Ya, pertanyaan. Oke, silakan. terima, terima kasih Pak Adi atas waktunya, Mbak Zikra. Terima kasih atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau Waalaikumsalam nanya satu wabarakatuh. hal sih, terkait hal yang lagi viral sekarang, yang ada hubungannya dengan presentasi pada malam hari ini, yaitu kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang membawa anak-anak yang dianggap nakal itu ke barak militer untuk dididik secara militer, untuk memperbaiki mungkin kepribadiannya, akhlaknya, cara pola pikirnya dan lain-lain. Nah, saya pengen tahu apa pendapat Mbak Zikra terkait kebijakan publik. Ini kan hubungan antara keluarga dan negara tadi. Nah, ada nih kebetulan kasus di Jawa Barat. Bagaimana Mbak Zikra memandang kebijakan Gubernur Jawa Barat ini terhadap nilai-nilai pendidikan keluarga, meskipun keluar dari konteks Islami ini. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Boska untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya untuk kebijakan yang dilakukan Kang Deddy ya, yang memasukkan anak-anak nakal itu ke barak militer, eh, harusnya anak-anak itu eh, tidak seharusnya langsung dimasukkan ke barak militer karena eh, bukan berarti mereka itu nakal tidak ada masalah di rumah. Jadi harus dicari akar masalahnya dulu. Pasti ada sesuatu yang salah. Entah itu bagaimana di rumahnya atau di sekolah. Jadi kita harus tahu dulu akar masalahnya. Bukan dengan langsung memasukkan para anak-anak nakal ini ke barak gitu. Bisa jadi mereka itu nakal mungkin karena ada suatu kejadian atau intinya harus diselesaikan dulu internalnya gitu. Tidak boleh langsung bertindak untuk dimasukkan ke barak gitu. Karena kan anak kecil ini masih berpikirnya tidak belum logis ya, bukan kayak orang dewasa gitu. Jadi mereka ya masih harus diberi pemahaman secara intinya harus pendidikan dari tarbiyah dari keluarganya dulu gitu. Boleh Pak Adi ditambahkan jika ada yang kurang? Saya nggak punya penambahnya nih. Ya, gini mungkin teman-teman ya. Kalau saya melihat secara umum saat ini masih bagus-bagus saja ya. Karena kita belum tahu pokok permasalahan secara mendalam ya. Cuman gini, mungkin perlu dicermati ada beberapa kan anak nakal atau anak susah diatur itu kan ada level-levelnya ya. Iya, Pak. Nah, ini juga kita lihat gitu ya. Pertama memang berawal tadi kita cerita tentang keluarga gitu. Bisa saja mungkin dia keluarga yang broken home, Iya, kemudian tidak dapat kasih sayang atau iya, mungkin nggak dapat jajan juga masalah juga ini. Atau mungkin ya tidak ada pendidikan agama, nggak ada ngaji atau nggak ada apa namanya orang tua yang nggak sholat itu kan juga pengaruh ya. Jadi kalau gimana pun kita mau mendidik anak atau keluarga, kita baik aja belum tentu anak kita baik kan gitu ya. Itu itu bisa kita rasakan gitu bagaimana susahnya mengurus anak itu. Cuman kalau menurut saya sih kita lihat permasalahannya sesuai juga sih ya. Kalau secara umum tadi kan saya oke-oke aja ya selama itu memang masih positif. Tapi kalau kita runut lagi permasalahan ke belakang, kita harus lihat memang latar belakangnya. Kalau seandainya, ini kalau seandainya, kan banyak kemarin ya video bertebaran tuh, ada tawuran, ada main parang dan macam-macam ya, sampai membunuh dan segala macam. Ah, itu kalau saya seperti itu, saya setuju itu. Itu kalau itu nggak nakal lagi itu udah geng dan mafia itu. Jadi itu udah ada tujuan apa namanya untuk berbuat anarkis atau sampai menghilangkan nyawa orang lain ya. Coba kita lihat kan beberapa hari kemarin itu banyak sekali ya video beredar gitu ya tawuran antara mahasiswa apa siswa gitu ya. Ah, yang begini mungkin menurut saya sih perlu di apa namanya dibina secara militer ya. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu ya mereka nggak akan jerah dan nggak akan takut gitu ya. Dan saya lihat juga
makin hari itu semakin berkembang kenakalan. Menakalnya bukan hanya nakal biasa gitu, tapi ini bahaya sekali buat sampai menghilangkan nyawa orang lain kan gitu ya. Coba deh itu sampai kepalanya sobek-sobek, badannya apa. Waduh, saya pernah kejadian tuh tahun 2010-an, 11 ya, 11-an lah ya. 2010 ya di Cengkareng itu pernah salah satu. Saya lagi pangkas rambut gitu ya. Jadi tiba-tiba ada orang siswa tawuran masuk ke dalam bekas rambut itu bawa parang gitu ya, bawa golok. Untung saya itu sangat-sangat inilah ya, pokoknya saya susah susah ceritainnya. Sangat-sangat apa ya, shock banget gitu ya. Saya ngebayangin kalau seandainya mereka apa ya, kalap dan ini bisa kita yang kena kan. Kita pada nggak tahu menau itu. Nah, menurut saya ini malahan bukan sekedar di barak militer ya, tapi kalau perlu di apa ya, di ya nggak apa-apa di penjara juga itu nggak ada masalah gitu kan, karena sekarang anak-anak juga apa namanya mungkin umurnya ya anak-anak tapi perilakunya kan udah mafia udah geng-gengan gitu ya. Nah ini menurut saya ya, nah ini yang kita lihat dulu masalahnya, kita inventarisir dulu. Tapi kalau cuma Identifikasi iya. ini ya Pak, kenakalannya ya Pak. Iya. Kemudian juga kalau yang cerita Kang Deddy kan saya lihat ada yang mabok, ada yang dugem pergi main kemana dan nggak pulang-pulang ya. Terus juga kan ada yang durhaka Kecanduan sama game. orang tua, kecanduan game ya. Nah ini perlu juga, jangan-jangan bapaknya juga kerjaannya juga main game, main slot malah gitu. Ini Iya bahaya pasti juga. dari keluarganya dulu nggak sih Pak? Iya betul. Jadi memang harus kalau menurut saya sih memang secara kekeluargaan atau kita panggil dulu gitu. Ya, Atau mungkin karena memang di rumah itu ya tidak ini gitu. Kadang-kadang ekonomi juga pengaruh juga ya. Kadang-kadang nggak nyadar juga udah ekonomi sulit, tapi eh, perangai juga sulit juga diatur gitu. Ada juga begitu kan. Kadang-kadang ada juga orang udah anak orang kaya, tapi dia nggak dapat kasih sayang, akhirnya mencarilah kebahagiaan sendiri kan di luar sana gitu. Nah ini perlu memang diinventarisir kepada keluarga-keluarga tersebut gitu ya. Walaupun sebenarnya apa namanya ini juga hal yang positif menurut saya sih ya. Karena kan peran negara dalam keluarga itu juga pengaruh. Tapi kan tidak semerta-merta menghilangkan eh, tanggung jawab orang tua ya atau keluarga sendiri ya dalam mengurus anak-anaknya gitu. Kalau gitu nanti kan jadi masalah nanti. Oh adalah kalau kayak gitu se-Indonesia ke barak aja semuanya jadi akhirnya penuh sama anak nakal kan baraknya gitu. Padahal sebenarnya ada yang perlu di seperti itu, ada yang tidak. Jadi itu tadi diinventarisir aja dulu dan dilihat setinggi siapa namanya selevel mana gitu kenakalan anak-anak itu sehingga mereka termasuk kualifikasi orang yang harus apa dilatih atau dibina ya di barak militer itu. Ya banyak hal sih sebenarnya solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya, termasuk dalam keluarga juga gitu ya. Kita kan keluarga juga pasti usaha terus lah ya, seorang ayah, seorang ibu. Keluarga pastilah berusaha terus untuk memperbaiki akhlak anak-anaknya gitu kan. Cuman yang namanya orang tua kan nggak sepenuhnya bersama anak-anak kan. Apalagi iya kita Pak. orang tua yang laki-laki kan kerja kan. Pagi kerja, malam pulang. Kadang-kadang nggak ketemu sama anak-anak kan gitu. Jadi kapan mau ngasih contoh kan, mau ngasih apa namanya pembinaan atau memberikan kasih sayang pada anak-anak. Jadi perlu itu tadi ya. Artinya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro itu kan Al-Quran mengatakan kita memang harus wajib melindungi diri kita, keluarga kita dari neraka. Salah satunya ya neraka dunia ini. Kenakalan-kenakalan remaja itu, anak-anak sekolah itu kan juga neraka kita juga sebenarnya bagi orang tua gitu. Neraka juga bagi orang lain kan yang terdampak Iya. itu. Bagi lingkungan dan bagi sekitarnya. Dan yang perlu di garis bawahi adalah bagi saya itu yang tawuran ini sih yang sebenarnya yang perlu ditegaskan itu bukan hanya di Jawa Barat ya KDM saja tapi seluruh Indonesia kalau menurut saya sih patut di apa itu di kerangkeng tuh anak-anak yang seperti itu gitu. Kalau perlu ya memang pembinaan sekolahnya ya di militer itu kan. Ya Nah, Pak. karena mereka sudah berusaha untuk geng-gengan seperti bawa parang, celurit, dan bawa senjata tajam dan lain sebagainya, dan melawan aparat-aparat juga gitu. Nah, ini komentar saya. Mungkin teman-teman, karena ini udah azan juga, mungkin ada pertanyaan satu lagi, habis ini kita break dulu.
Silakan. Ada? Ya Pak, izin Ah Pak. ya. Ya Pak, Pak Zikra dan Pak Adi. Iya, Ya, Pak Yusro. Pak Yusro eh, dari Komnas ya, HAM ya. ya. Jadi apa namanya? Saya ingin menanggapi tadi aja ya masalah tadi kenakalan tadi. Jadi pemerintah itu, kebetulan saya kan di FKDM juga Pak, Forum Waspada Dini Masyarakat gitu. Jadi tugasnya adalah bagaimana kami membuat peta, ya apa namanya peta peta apa namanya peta-peta yang dapat meresahkan masyarakat baik dari tingkat RT, RW maupun kelurahan dan selanjutnya gitu. Dan pemerintah kita, Pemda, terutama Pemda di Jakarta, melalui kepolisian, Kodim, eh, terus juga wali kota diwakili oleh Kesbangpol, itu apa mereka mereka mengidentifikasi eh, apa namanya titik-titik krusial yang bisa apa namanya eh, meresahkan masyarakat gitu. Baik yang dilakukan oleh masyarakat, artinya orang dewasa, anak-anak maupun ya remaja gitu. Jadi kalau di Jakarta Utara itu kita susah sekali apa namanya menanggulangi yang namanya tawuran. Karena apa? Tawuran itu udah lintas RW, udah lintas kelurahan, bahkan lintas kota. Mereka saling janjian, bahkan antara antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain itu mereka punya WhatsApp grup untuk janjiannya untuk apa? Janjiannya untuk tawuran, bahkan ada yang meninggal. Jadi janjian untuk berantem sehingga ada yang meninggal gitu. Ini kejadian, ini permasalahan yang dihadapi masyarakat gitu. Dan apa pemerintah sudah mengidentifikasi itu, sudah mengidentifikasi siapa orang-orangnya, apa namanya titiknya di mana saja itu sudah teridentifikasi karena pemerintah punya perangkat gitu baik dari RT maupun sampai tingkat kota. Baik itu uh, apa namanya uh, lembaga pemerintah maupun ya seperti seperti kami lembaga masyarakat yang apa namanya yang dibentuk oleh pemerintah gitu. Jadi sudah ada sudah mengidentifikasi gitu. Jadi kalau di Jakarta, kalau kita apa namanya baca sejarahnya di Jakarta antara tahun 90-an atau 2000-an itu Kodam Jaya itu menangkap anak-anak yang tawuran untuk dipini. Jadi anak-anak tawuran yang tertangkap itu dibina di apa namanya di kodim-kodim begitu. Nah, saya rasa uh, kalau permasalahan sangat krusial, permasalahan moral itu sangat krusial sekarang ini, saya rasa ya sah-sah saja KDM melakukan hal seperti itu. Gitu. Dan saya rasa bukan tanpa kajian atau bukan tanpa deteksi dini apa kenakalan mereka seperti apa gitu. Tapi toh pada apa namanya pendidikan karakter itu memang perlu. Saya yakin dengan tadi permasalahan masalah keluarga, masalah lingkungan yang menciptakan mereka menjadi hal seperti itu sebenarnya tanggung jawab apa namanya tanggung jawab kita semua termasuk pemerintah. Jadi tanggung jawab pemerintah bukan hanya apa namanya memasukkan anak-anak remaja-remaja nakal ini ke barak militer, tapi juga harus mencari solusi bagaimana permasalahan kemiskinan, permasalahan ya eh, lingkungan masing-masing di masyarakat itu juga harus dipikirkan bagaimana membuat apa namanya membuat kegiatan, membuat kesibukan atau membuat hal-hal lain termasuk bagaimana pengajian-pengajian dihidupkan agar memperkecil hal-hal seperti tadi penyakit masyarakat tadi begitu. Menurut saya begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusro ya. Ini sudah melengkapi juga tadi dari apa yang saya sampaikan. Mbak Zikra juga dari Mas Boska ya. Ini juga luar biasa ya. Apalagi tadi sudah disampaikan juga bagaimana pembinaan atau upaya yang dilakukan di Jakarta ya. Memang saya tahu juga itu ada salah satu kampung itu memang tradisi, bahkan tawuran itu udah menjadi darah daging bagi mereka gitu. Nah, sampai hancur-hancur, sampai sakit, sampai ada yang meninggal. Tapi besok tahun depan gitu lagi, udah kayak apa ya? Udah kayak Lebaran bagi mereka gitu. Ada juga.
itu bukan hanya anak remaja ternyata, tapi semuanya gitu, orang sekampung itu ya. Di Jakarta ada itu, salah satu daerah, cuman nggak saya sebutin lah, mungkin ada teman-teman yang tahu. Kemudian ya memang menyikapi dari apa, saya setuju juga itu Pak. Jadi apa namanya, memang harus kinerja kerjasama antara keluarga dan pemerintah atau pemerintah dan keluarga. Bagaimana di rumah tadi ya, masalah ekonomi ya, masalah pembinaan akhlak, ibadahnya, pengajiannya. Ini pernah nggak gitu kan anaknya diajak gitu ya. Dan lagi-lagi memang kalau udah remaja agak susah juga memang. Makanya dari kecil lah kita usahakan gitu kan, ngaji gitu kan, pembinaannya, akhlaknya bagaimana itu memang dari kecil. Jadi kalau udah besar itu memang agak susah sih gitu. Cuman paling tidak ya karena memang masih ada kesempatan bagi kita, kan anak itu kan juga ada ketergantungan pada orang tua ya. Ya paling tidak ya kita upayakan terus gitu untuk membina anak-anak gitu. Dan eh, terakhir tadi bagaimana sikap ya terhadap apa yang dilakukan pemerintah, salah satunya KDM tadi ya. Mayoritas ya rata-rata kan setuju ya, karena memang dilihat dari asas manfaatnya, walaupun mungkin ada pro dan kontranya gitu. Tapi intinya adalah bahwa eh, sebagaimana yang tadi didiskusikan bahwa keluarga dan negara itu sangat berperan penting gitu kan. Dan negara juga harus memfasilitasi juga mungkin kesenjangan ekonomi tadi ya masalahnya ya, pendidikan, ekonomi yang nggak merata atau mungkin broken home dan lain sebagainya. Banyak hal sih sebenarnya. Karena remaja itu bukan karena dia nakal karena ada temannya atau lingkungannya saja, tapi juga mungkin bisa juga sumber-sumber dari efek-efek yang lain ya, seperti sosial, ekonomi, dan bahkan broken home atau keluarga tadi ya. Wah, itu mungkin teman-teman. Atau juga mungkin ada juga semacam ke hopeless ya terhadap carut marutnya negeri ini ya atau pemerintahan atau seperti apa, kan emosi orang ya semuanya. Jadi kadang-kadang seolah-olah nyawa tidak berarti lagi, ya kan, berbuat sekehendak hati karena mereka udah ini, orang aja korupsi kok, orang aja ngambil ini kok, kan jadinya begitu. Jadi akhirnya mereka merasa apa ya, bisa juga dikatakan semacam putus asa gitu. Tapi kita lanjutkan diskusi kita setelah break sholat setelah apa berikut ini ya teman-teman ya. Kita izin dulu ya, bentar ya. Ini udah komat di sini. Oke, syukuran. Next Terima time. kasih, Pak Isro. Baik. Makasih Pak Assalamualaikum. Adi Ya, atas kita pending dulu. Baik, kita lanjutkan lagi ya diskusinya terkait dengan keluarga dan negara. Terima kasih sudah menunggu ya. Dan kita sudah selesai sholat Isya. Kita lanjutkan lagi. Kembali ke Mbak Zikra, Nuril, eh, atau teman-teman yang lain mungkin. Silakan. Ada yang mau, Ya, ya, Pak. silakan Bu Farida, Mbak Farida. Mungkin berbagi Eh, juga silakan. Terima kasih Pak Adi, Mbak Tigra. Saya mungkin cuman mau menambahkan, semoga apa ya, ini klik sama apa yang sudah disampaikan sama teman-teman, sama Mbak Tigra, sama Pak Yusro. Saya setuju bahwa keluarga dan negara itu harus terlibat dalam apa pendidikan pendidikan manusia gitu ya, terutama anak-anak, untuk menghasilkan manusia Indonesia yang mungkin nanti akan menjadi generasi-generasi emas gitu. Selain kalau Mbak Dikra tadi udah menyampaikan pentingnya keluarga, kemudian negara, terus sekolah, saya mau menambahkan satu, yaitu lingkungan atau sosial. Saya rasa itu sangat sangat penting. Jadi rasanya kita itu sudah tidak memiliki kontrol sosial lagi gitu loh sekarang ini. Eh, untuk mendidik keluarga, mendidik anak di dalam keluarga itu tidak gampang, sangat sangat susah. Saya sudah merasakannya. Saya sudah menikah
lebih dari 21 tahun, anak saya yang paling besar sudah 20 tahun, saya punya anak Masya Allah. 3, dan itu tidak Hmm. gampang. Ya. Ada banyak sekali ilmu-ilmu parenting, tapi eh, bisa jadi itu tidak cocok sama kita. Atau Hmm. bahkan kitanya sendiri ini sudah produk dari generasi orang tua kita Iya. yang mungkin saat itu belum ada ilmu parenting itu, dan itu bisa bisa menurun loh. Apa yang disampaikan dari orang tua kita ke kita itu otomatis tidak bisa hilang begitu aja, tidak bisa tergantikan dengan hal baru begitu aja. Itu seperti sudah terekam di memori kita gitu. Dan kalau kita itu salah dalam mendidik, itu bisa jadi nanti juga akan terekam sama anak kita gitu loh. Dan itu turun turun temurun gitu. Itu dari keluarga. Kemudian dari lingkungan sekolah ya. Kita juga harus memilih kalau lingkungan sekolah itu harus yang sevisi sama sama kita, sama keluarga kita gitu. Jadi di keluarga kita punya nilai, di sekolah kita juga punya nilai yang itu sama dengan di keluarga kita, dan kita harusnya juga punya nilai yang sama di lingkungan kita, di sosial kita, dan di eh, secara globalnya di negara kita Indonesia gitu. Nilainya itu harus sama, seperti nilai-nilai yang umum lah, basic gitu ya. Seperti buang sampah pada tempatnya. Kalau di keluarga kita sudah menanamkan buang sampah di pada tempatnya, di sekolah pun juga seperti itu. Tapi di lingkungan luar, misalnya di sosial gitu ya, di lingkungan daerah kita gitu, apakah sama gitu loh? Normanya, apa nilainya buang sampah pada tempatnya? Karena terus terang di kampung-kampung eh, yang sering kami lewati itu ya sampah berserakan di mana-mana gitu. Mungkin iya dikumpulin, tapi terus kemudian tidak dibuang, ditaruh aja di pinggir jalan ya. Dan mungkin itu harus ada peran dari pemerintah itu tadi di bagian situnya. Jadi harus harus sinkron antara keluarga, sekolah, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan negara itu harus semua harus bekerja sama. Itu baru buang sampah, kayak merokok, Pak. Merokok kalau di rumah itu dilarang merokok, kemudian bagaimana kalau anak itu merokok di luar? Karena mereka dengan bebasnya bisa beli rokok, padahal aturan merokok itu misalnya tidak boleh untuk anak di bawah 17 tahun gitu ya. Tapi dengan mudahnya mereka itu bisa beli rokok di warung gitu ya. Tidak ada kontrol itu, tidak ada kontrol sosial. Eh, Terus contoh lagi mengendarai motor. Nah, ini masalah sekali. Saya kalau ada anak kecil naik motor di depan saya udah khawatir. Yang tidak pakai helm pasti karena tidak ada SIM pasti karena belum 17 tahun, tidak pakai helm, apa kontrolnya itu belum apa ya? Karena memang belum umurnya ya kontrolnya belum bagus untuk mengendarai motor, belum belum ada kesadaran akan sekitarnya, kanan kirinya gitu. Nah, sayangnya saya untuk lingkungan sosial ini, sayangnya kita itu makin ke sini sepertinya makin egois dan makin tidak mau mendengarkan orang lain. Contohnya aja misalnya anak kita berbuat sesuatu yang berbahaya gitu ya, baik membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Itu orang di sekeliling kita akan cuek aja gitu loh. Oh dia bukan anak saya gitu. Oh saya nggak kenal dia. Harusnya sebagai sesama warga ya saling mengingatkan. Misalnya ada anak yang kurang bersikap baik, orang lain bisa menegur gitu loh. Dan ini harus
harus nilainya sama. Nilai yang kita miliki antara orang itu sama kita itu harus sama gitu. eh Terus, nah kayak tadi yang soal naik motor, kalau KDM KDM di Jawa Barat itu kan juga melarang anak-anak sekolah naik motor ya. Tapi apa peran pemerintah gitu loh? Apakah sudah menyediakan transport umum yang baik untuk anak-anak sekolah? Apakah sudah menyiapkan jalanan yang aman untuk anak-anak itu pulang pergi naik sepeda misalnya? Seperti itu. Kalau untuk naik jalan kaki itu pilihan gitu loh. Itu juga bagus, tapi saya rasa nggak perlu diwajibkan. Itu pilihan gitu loh. Ada pilihan jalan kaki, naik sepeda atau naik transport umum gitu. Yang saya pertanyakan Pak, kalau kita itu berpikir soal penanaman nilai untuk nilai penanaman nilai bersama, kan semua terlibat ini, semua harus terlibat. Peran pemerintah itu se- selama ini itu sejauh mana, ada di mana gitu. Terus kita itu memulainya dari mana? Kalau dari keluarga, oke, kita sudah memulai. Kita memilihkan lingkungan sekolah anak-anak, kita sudah berusaha. Memilihkan lingkungan sosial yang baik, kita juga berusaha. Terus kemudian ya usahanya pemerintah di mana gitu. Dan bagaimana pemerintah itu bisa penguatan karakter itu tadi ya Pak Yusro. Biar kita itu bersama-sama, bukan cuma sebagian keluarga dari sebagian keluarga yang di Indonesia, tapi semua keluarga itu punya nilai yang sama. Itu gimana? Menurut Mbak Dikra dan Pak Ardi. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Zikra mau menanggapi mungkin. Nah, Oke. sebenarnya ini kan tambahan ya, Mm-mm. tambahan dari materi yang tadi berkaitan dengan peran pemerintah, ini sosial tadi, orang tua, ini sebenarnya beruntun nih ya, beruntun. Jadi nggak bisa parsial atau setengah-setengah, tapi semuanya memang harus ikut terlibat gitu ya. Termasuk juga sebenarnya kalau kita lebih jauh lagi ini kan diawali dari orang tua ya sebelumnya ya. Karena apa yang sudah tertanam dari orang tua kita dulu mungkin barangkali ya itu akan terbawa-bawa juga gitu ke pola asuh kita juga kan dari orang tua kita dulu gitu. Karena memang dulu belum ada apa namanya sistem parenting, apalagi mungkin keterbatasan literasi ya, pengetahuan orang tua, atau mungkin dulunya jarang apa namanya nggak sekolah juga, nggak kuliah atau lain sebagainya. Silakan mungkin yang komentari. Tadi Bu Farida ini ya bertanya untuk bagaimana kebijakan pemerintah ya. Iya, Em, iya Mbak. Terus apa menurut menurut Mbak Dikra apa langkah yang bisa apa ya koheren ya antara ya semua aspek tadi bisa berjalan bareng-bareng itu gimana caranya gitu loh. Ya, mungkin kan tadi pembentukan karakter dari sekolahnya dulu mungkin ya. Jadi pemerintah ini juga harus memperkuat kurikulum pendidikannya dari apa namanya pendidikan karakter yang berbasis Pancasilanya nih dengan nilai-nilai agama, misalnya kayak disiplinnya, tanggung jawabnya, empati dan sopan santunnya. Jadi eh, langkah yang pertama itu harus memperkuat pendidikan karakter. Terus langkah selanjutnya untuk pembentukan pusat pembinaan remaja mungkin dengan adanya pusat remaja Islami atau rumah karakter misalnya bisa juga menjadi wadah-wadah untuk anak-anak ini eh, dibina secara informal gitu Bu Farida. Terus
Jadi emang harus ada kolaborasi ya antara keluarga ini dengan pemerintahan. Jadi dari keluarganya dulu juga sudah dari kecil tuh sudah dikenalkan bagaimana cara tadi yang adab itu, akhlaknya gitu kan. Jadi kalau misalkan dari keluarganya sudah mencontohkan yang baik gitu, maka anak-anak juga tidak mungkin kayak tadi berkendara kan. Padahal belum punya SIM gitu. Kalau misalkan orang tuanya kasih izin, pasti anak-anaknya akan menyalahgunakan gitu. Nggak mungkin kan anak kecil itu bisa naik motor tanpa diberikan kunci sama orang tuanya kan, Bu Farida? Maksudnya nggak mungkin mereka itu asal aja gitu pakainya, kecuali mungkin pengawasan dari keluarga itu yang kurang gitu. Baik, Pak Adi bisa dibantu, Pak. Menurut saya begitu. Ya, ini sebenarnya sudah ini ya, udah lengkap juga. Tadi Mbak Farida itu lebih ke menambahkan juga saya lihat dari aspek-aspeknya tadi, lebih memperkuat dan memperkokoh ya dari argumen-argumen sebelumnya. Cuman saya highlight ya, kalau saya lebih ke itu tadi pola asuh orang tua. Kalau kita lihat itu kitabnya udah lama ada namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam ya. Itu kan kitab yang luar biasa sebenarnya itu. Itu udah lama sekali kitabnya bisa kita baca. Itu di Shopee juga jual itu. Itu salah satu bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saya rasa kalau Al-Quran dan hadis nggak ada expirednya. Tapi kalau pola asuh yang diturunkan dari orang tua-tua kita atau pola asuh yang kita adopsi selama ini bisa saja tidak sama kan atau tidak cocok gitu ya. Tapi kalau yang dalam Al-Quran hadis saya rasa itu cocok. Cuman ya kitabnya itu kan ada bahasa Arab, ada terjemahan juga. Nanti bisa dilihat di Shopee dijual itu. Tapi intinya gini, kalau saya baca Tarbiyatul Aulad fil Islam itu sebenarnya bagaimana kita kan lebih ke akhlak ya, tadi karakter katanya ya. Jadi akhlak itu bisa bersumber dari ini juga, pembinaan keimanannya tadi ya kan, ibadahnya, perilaku kan, kalau bahasa kerennya kan karakter sekarang. Nah, itu sebenarnya dasar-dasarnya. Sebagaimana Rasulullah juga kan mencontohkan ya, Wama khalaqtul apa, Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bukan itu. Innama bu'istu liutamima makarimul akhlak. Jadi kemuliaan akhlak itu memang menjadi identitas kita sebagai seorang muslim gitu. Nah, Rasulullah juga mencontohkan itu. Bahkan kata Rasulullah itu khairukum li ahli ya kan. Wa ana apa? Saya Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Ya, jadi sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya atau mendidik atau membina keluarganya. Mungkin bisa diluruskan nanti hadis ini ada hadisnya. Ya kan? Wa ana khairun, nah, kan li ahli kan gitu. Kalau nggak salah itu Rasulullah mengatakan saya adalah contoh orang yang terbaik yang memperlakukan keluarga, yang mendidik keluarga yang baik kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya contoh kita itu Rasulullah. Kalau kita kaitkan dengan kewajiban pemerintah dan lain sebagainya saat sekarang ini memang itu berpengaruh gitu kan, berpengaruh. Tapi yakinlah seorang anak yang memang sudah berhasil dididik secara Islam atau sudah berhasil secara Islami tadi, saya rasa eh, nggak ada yang bisa mempengaruhinya dan nggak perlu juga apa namanya eh, pendidikan itu ini dan segala macamnya di luar sana gitu. Karena memang udah pembentukannya udah matang gitu. Dan kemudian juga ya memang karena dasarnya aja nih. Karena gini, orang yang baik, orang tuanya atau pola asuh yang baik juga belum tentu menurut saya berhasil dengan baik gitu. Contohnya bawa ke diri kita masing-masing. Kata Bu Farida tadi udah 20 tahun sekian, ya, anaknya udah 20 udah berapa apa katanya 20 hampir 20 tahun ya. Nah, itu saya terasa betul gitu. Ketika saya dulu di zamannya mungkin eh, apa namanya? Ada yang sebantaran saya. Saya kan tahun 85 ya. 85 akhir. Berarti kan kalau umur saya kan sekarang itu masuk 40. Jadi pola asuh yang diterapkan dari orang tua saya ke saya itu ya nggak ada sama sekali dasarnya pendidikan atau dasarnya literasi atau dasarnya ini dan itu. Ya sesuka-sukanya aja gitu. Ini kan ini ya. Artinya bahwa orang tua saya juga nggak sekolah gitu teman-teman.
Ya, jadi artinya gini, pola asuh itu bukan hanya sekedar peran orang tua menurut saya, tapi juga memang karena udah ada basic dari kitanya gitu. Orangnya memang suka mudah diatur kan gitu ya. Atau memang udah baik gitu kan. Kalau memang udah baik, orang tuanya nggak ngurus-ngurusin juga jadi baik juga gitu. Tapi ada juga orang yang udah ulama, kiai atau apa segala macam, tapi anaknya belangsak juga gitu. Nah, ini kan ini juga jadi PR kita. Ini masalahnya di mana kan gitu ya. Karena terasa betul loh bagi saya gitu. Ketika saya dulu dididik sama orang tua saya ala kadarnya, mungkin dengan ala militer juga, ekstrim juga kan. Tapi ya kan, kalau dulu kan kita mainnya main nggak banyak mulut, nggak banyak omong, nggak ada ceramah, tapi mainnya sat set aja kan gitu. Mungkin Mas Rahmatullah mungkin merasakan itu. Kalau Mbak Zikra sama Mas Gamal mah baru-baru lah. Ini masih aman lah ini. Kalau Mas ini Boska juga masih baru nih. Kalau Pak Yusro mungkin ya sama lah sebantaran Bu Farida ya. Jadi karena kita udah 40 tahun yang silam itu merasakan barangkali ya. Jadi gini teman-teman, eh saya merasakan dulu tuh justru nggak ada, oh, merasa nggak ada masa depan gitu ya. Mana tahu saya ada dosen menjadi apa gitu nggak tahu. Sekolah aja juga dulu ya gitu-gitu aja gitu. Karena apa? Karena melihat dari pola asuh dari orang tua tadi, yang tiap hari juga ke kebun ya kan, pagi berangkat, malam pulang. Kemudian kalau misalnya kita salah langsung satset tadi ya, paham maksud saya ya. Kemudian juga nggak ada banyak omong, tapi banyak bicara itu bicaranya ya eh, ini gitu, gerakan gitu ya, atau action gitu ya. Nah itu udah disiapin gitu kan. Jadi tapi kesadaran kita gitu itu memang sangat-sangat tinggi gitu ya. Dan bahkan kita masih saat ini masih menyadari bahwa saya nggak pengen apa dulu itu masih menyadari bahwa saya nggak pengen seperti orang tua saya gitu. Yang mungkin dari pola asuhnya bisa dikatakan nggak benar tapi hasilnya hasilnya benar ya. Kemudian juga dari segi pendidikan juga nggak mumpuni ya dan jauh dari kata ya apa namanya sekolah dan lain sebagainya. Tapi itu tadi kesadaran kita sendiri itu bisa membuat kita sendiri yang berubah gitu. Kalau anak sekarang yang beda ya, inilah bedanya gitu. Anak sekarang dengan segala upaya dibimbelin, dikasih ceramah, dikasih literasi, dikasih eh, apa namanya parenting, dikasih pembinaan dan lain sebagainya. Yang namanya dasarnya bahannya itu yang memang udah bengkok, yang udah rusak ya, susah diatur gitu, susah dipola gitu ya. Oh, dari susah dipola gitu. Jadi itu kalau kesimpulannya dari ini semua yang saya sampaikan tadi, artinya orang tua hanya ikhtiar saja, usaha sesuai dengan apa yang kemampuannya gitu. Selebihnya memang tadi lingkungan lah yang akan membentuknya, ya kan? Betul, Eh, Pak. Termasuk sosial tadi dan ekonomi dan termasuk juga tadi pemerintah juga memang harus turun tangan, ya. Dan saya rasa sebenarnya kalau ada Komnas HAM, KPAI dan segala macam untuk ini anak-anak gitu ya, sebenarnya itu bagus gitu ya. Tapi kadang-kadang kan itu masalahnya mana yang perlu di kata apa Komnas HAM bertindak, dia nggak bertindak. Mana yang dia nggak bertindak, dia bertindak kan gitu ya. Akhirnya kan terhambat gitu, nggak sesuai gitu fungsinya. Jadi akhirnya nggak ini gitu, nggak tahu menempatkan sesuatu itu. Ini kan fenomena ya, fenomena sekarang anak remaja memang pengaruh pengaruh apa namanya internet, game dan segala macam. Memang ini udah dunia yang memang sulit kita kendalikan. Kita nggak bisa lari, nggak bisa absen daripada itu. Tapi hanya bisa kita bagaimana meminimalisir saja gitu. Dan bagaimana potensi-potensi buruk bisa kita alihkan kepada yang baik gitu. Kalau menghilangkan nggak bisa. Kalau zaman kita dulu kenapa bisa ya karena kita nggak ada TV. Zaman saya aja nggak ada TV. Masih zaman-zaman udah mau kuliah saya baru ada tuh, ya kan? Zaman saya nggak ada TV, masih kecil itu saya bisa dikatakan satu kecamatan itu cuma satu atau dua orang yang punya TV itu. Itu pun susah nontonnya kan karena penuh, udah kayak konser di situ, nggak kelihatan. Jadi kita nggak ada pengaruhnya, nggak ada otak kita nggak kecuci oleh tayangan-tayangan itu. Nah ini Yes. kenapa anak-anak susah sekarang ini ya karena itu tadi, karena yang ditontonnya itu gitu. Ya kan, mungkin saat ini nih kita kuliah anak kita nggak tahu kita main game kah, main nonton kah apa nggak tahu kita. Jadi susah. Jadi nggak kesalahan kita lagi sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak itu.
Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah juga saya rasa sudah sangat cukup banyak gitu ya, untuk memberikan arahan-arahan agar menjadi anak-anak yang baik. Termasuk tadi kata Pak Yusro ada pembinaan dari Kodim gitu ya, dan lain sebagainya. Ini memang perlu. Terakhir dari saya, monggo nanti dikomentari lagi. Apa namanya? Dari sekian banyak pengalaman-pengalaman kita, baik itu sebagai dulu sebagai anak dididik dan sekarang sebagai orang tua, sebenarnya pola asuh orang tua kita dulu memang ke bawah masih ke bawah-bawah gitu saat ini. Ini masih ke bawah-bawah. Bagaimana orang tua marah, emosinya gitu. Itu masih ke bawah-bawah ke kitanya gitu. Walaupun kita sendiri nih tahu nih parenting yang Islami, tarbiyatul aulad fil Islam kan gitu ya, sesuai dengan syariat itu bagaimana. Tapi itu yang sekata Bu Farida tadi, mindset apa bukan mindset apa nih maksudnya? eh, Pola pikir kita itu tersimpan, tersave gitu ya. Bagaimana mungkin apalagi yang saya bilang satset tadi itu ke bawah-bawah juga. Iya kan paham ya saat itu udah main silat-silatan sama orang tua kayak kita gitu ya. Tapi inilah, tapi nggak saya nggak menyesal sih sebenarnya pola asuh itu yang diberikan orang tua mungkin itulah cara Allah gitu ya memberikan jalan untuk kita agar kita berpikir gitu ya. Kita tidak seperti itu. Tapi nyatanya pola asuh itu juga ke bawah-bawah tersimpan dalam memori kita. Walaupun kita tadi lagi-lagi ya, ini juga bagian dari evaluasi kita sebagai orang tua. Karena menjadi orang tua itu tadi kata Bu Farida itu memang atau mengasuh anak itu memang apalagi sampai udah belasan atau puluhan tahun anaknya itu suatu hal yang luar biasa gitu. Suatu hal yang luar biasa. Anak saya yang paling besar aja baru 11 atau 12 tahun itu. Ya, itu suatu hal yang luar biasa gitu untuk memberikan pendidikan, pengarahan nggak kurang. Kalau dilembutin dia santai aja, kalau dikerasin dia ngamuk. Ah ini kan kalau dibiarin makin menjadi-jadi. Jadi nggak ada tuh yang tepat setelannya itu. Kira-kira gimana ini? Nih Mbak Zikra udah nikah belum nih? Udah punya anak belum? Belum ya? Belum, Pak, Nah itu, belum. ini perlu belajar nih sama Mbak Farida, sama Pak Ya, Yusuf. Bu Farida. Ya, oke itu Pak, aja mungkin komentar saya. Ini Pak Adi, sekalian curhat lah ini. ini Pak mau tanya Pak, ada Ya, isu yang lagi ini Pak, lagi panas nih terkait tadi kan Bapak bilang ada neraka dunia ya. ya, ya. Lagi viral nih Pak tentang fantasi sedarah. Jadi ada kayak komunitas Pak di Facebook Hmm. itu mereka saling menceritakan bagaimana para orang tua ini semena-mena dengan anaknya gitu Pak. Jadi Hmm. eh, melakukan hal-hal fantasi gitu dengan anak-anak kecil yang baru umur 1 bulan, 2 bulan gitu Pak. Jadi Alhamdulillah. sampai mereka tuh bangga gitu Pak. Jadi di dalam Facebook itu sebagai hal yang biasa aja gitu. Sampai saya tuh bacanya itu merinding gitu Pak. Iya, 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 iya. Itu lagi rame sih Pak gitu. Maksudnya bagaimana kebijakannya gitu. Apakah soalnya itu satu komunitas itu isinya ribuan Pak. Ya Allah. 30.000 Nah, ya Mbak Iya, Dikra ya? 40 aduh, ribuan. Nah, aduh, itu aduh. kebijakannya bagaimana hukumnya? Maksudnya sekarang berarti kan Kalau, anak-anak ini hmm. tidak ada tempat aman gitu. Di rumahnya saja dia Ya, ya, ya. ini Pak sudah Hmm. ternodai gitu oleh orang tuanya. Alhamdulillah. Nah, ini kan inilah yang saya kita katakan tadi. Jadi orang tuanya sendiri yang udah membawa jalan kerusakan bagi anak-anaknya gitu ya. Jadi orang yang terdekat, bahkan orang tuanya, saudaranya gitu ya, mungkin pamannya, segala macamnya ya. Justru itu yang membuka keran-keran kerusakan itu sendiri ya. Sehingga menyebabkan anak-anak atau Roma. generasi-generasi yang lemah gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya memang perlu nih. Inilah saatnya memang KPAI tadi ya memanggil keluarganya atau orang tuanya. Inilah saatnya bertindak gitu kan, untuk memberikan pembinaan gitu. Orang tua seperti ini ya memang sebenarnya ya nggak layak jadi orang tua jadinya. Cuma ya gimana lagi ya. Ini saya rasa juga efeknya karena itu tadi pengaruh-pengaruh tadi juga ya, pengaruh-pengaruh. Tapi ya gini. Nah, inilah peran kita juga, karena kan kita di rumah itu kan ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, semuanya memang harus berperan. Jadi mengawasi saudara-saudara kita itu kan, atau ada anak-anak kecil gitu dan semacam itu. Dan jangan sampai ada kejanggalan-kejanggalan atau keanehan-keanehan yang terjadi gitu kan. Ini memang termasuk salah satu ya perbuatan yang diharamkan jelas ini kan. Kemudian juga secara undang-undang, secara hukum juga melanggar kan, eh, dari apa namanya hukum yang berlaku di negara kita gitu.
Cuman ya kenapa ya? Eh, ini kan memang udah banyak kejadian gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau menurut saya sih ketegasan terhadap perilaku-perilaku seperti ini kurang gitu. Hukumannya juga gitu kan. Dan apa ya? Orang nggak jera gitu. Atau ada yang berlaku seperti itu tapi mereka nggak ini gitu, nggak dihukum seberat-beratnya gitu. Dengan alasan dan ini dan itulah gitu. Kemudian apalagi kemudian juga dari pihak anak-anak ini juga tidak bisa apa istilahnya mengungkap fakta-fakta itu kan nggak berani gitu kan karena mungkin ditekan dan lain sebagainya apalagi orang terdekatnya atau orang tuanya naudzubillah ya kita inilah yang paling kita takutkan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dari perbuatan-perbuatan yang terkutuk seperti ini kemudian juga memang perlu lagi ada itu tadi ya lagi-lagi memang pembinaan orang tua ya pembinaan orang tua pembinaan orang tua ini ya mungkin dari segi ini juga ya perilaku tadi ya. Saya yakin orang tua seperti ini juga mungkin bukan orang tua yang memang paham agama yang benar ya maksud saya. Bukan juga orang yang taat beribadah atau bukan juga orang yang memang akhlaknya baik gitu ya. Pasti orang-orang yang agak aneh-aneh lah perilakunya itu. Kemudian juga memang ada beberapa kemarin itu ada kasus-kasus yang tertangkap sama polisi gitu ya. Cuman yang kasus yang barusan yang sampai 3 ribuan orang itu saya memang nggak belum ya, belum baca, belum begitu tiga tahu puluh ya. ribu lebih, Pak, bukan Masya tiga Allah. ribu. Iya, 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 iya. Banyak sekali ya. Jadi saya memang belum membaca, tapi mungkin nanti saya cari tahu juga informasi lebih lanjutnya. Tapi intinya secara umum, memang banyak juga kasus-kasus yang lain juga udah beredar dan udah ditangkap pelaku-pelakunya. Tapi kalau menurut saya sih memang jangan sampai suatu kesalahan ini didiamkan kemudian menjadi tren gitu ya. Malahan ada yang join yang baru juga kan gitu ya. Oh ini seru juga nih ya, ini bahaya juga. Makanya bagi yang tahu, bagi yang ini ya harus bertindak gitu. Dan harus dilaporkan juga dan harus didampingi juga anak-anak yang memang terdampak ya. Karena memang ini secara psikologi, fisik ya, dan mentalnya juga udah tentunya sudah ini ya, sudah kena gitu kan. Udah nggak beres, Pak. Udah nggak beres. Masalahnya korbannya itu bayi-bayi, Pak, bukan cuman Hmm, anak-anak iya, yang iya. udah umur 2 tahun, 3 tahun masih bayi, Pak. Ya Allah. Gimana ya, susah juga ya bayi kan orang tua sama orang tua ya. Aduh repot Dan juga. mereka ini, Pak, dengan bangga gitu, Pak, ngasih foto dan gak disensor gitu. Jadi emang benar-benar, aduh, udah Memang parah. udah rusak. Ya gitulah. Gimana ya kalau hukum. Tapi memang harus dipanggil nih untuk salah satu solusinya saat ini menurut saya memang harus di ini. Harus berani ada yang ngomong gitu. Mengangkat kasus ini ke permukaan dan kemudian menjerat ya. Dengan hukum apa dijerat para pelaku-pelakunya dikumpulkan. Ya kalau memang dipenjara atau dibina dan lain sebagainya. Itu memang harus ini. Dan anak-anaknya harus diselamatkan gitu kan. Karena supaya tidak menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan nanti kan nanti kalau dibiarin oh nggak apa-apa kok nggak ada ini nggak ada efek hukumnya dan lain sebagainya gitu nah Viral dulu, Pak, karena Mm-mm. di Indonesia no Ah viral, iya no justice. iya betul kalau nggak viral nggak jalan hukumnya gitu ya Iya. mungkin bisa jadi seperti itu atau mungkin udah ada korban yang ekstrim mungkin ya dan lebih apa mungkin baru ada yang berani bergerak gitu ya ya mudah-mudahan lah nanti penegak penegak hukumnya bisa ini ya apa namanya bisa bisa mengangkat kasus-kasus ini atau biasanya dari medsos memang nanti kalau udah semuanya udah bicara insya Allah biasanya jalan itu oke terima kasih informasinya ya itu juga jadi wanti-wanti kita waspada juga kadang-kadang memang ya itulah naudzubillah lah susah ngomongnya nggak bisa saya ada susah komentarnya kalau yang beginian itu ya nah Mas Gamal nih mungkin closing Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya orang terlalu Assalamualaikum wabarakatuh. Mbak Zikra tadi itu di Pulau Jawa. Pak Gimana? Indonesia, Mas Oh, di Gamal. Pulau Jawa yang seperti itu, Mbak Zikra. Eh, Pulau Jawa apa? Maaf, Kejadian seperti itu terjadi di Pulau Jawa. eh, itu itu tuh komunitasnya besar gitu sih, Mas Gamal. Jadi mungkin dari beberapa daerah. Kalau dipetain,
Bener nggak itu daerah yang sebelumnya dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha? Oh, wah, saya belum Hmm. sampai situ nih, Mas Gamal. Cari Karena tahunya. kebiasaan mengorbankan anak itu udah terjadi. Kalau di India masih ada yang dimutilasi terus diangkat-angkat. Oh, Darahnya dikucurin kemana tahu? Nggak tahu tuh. hmm. Masih ada. Videonya di X tuh banyak yang kayak gitu jadi. Heeh. Dan kalau misalnya mau cari tahu lebih jauh lagi mungkin ke masa Ibrahim ya. Kalau mungkin mau tahu sedikit ke Pak Adi Mansah hari ini pembahasannya keluarga itu atau negaranya tuh millah atau waton atau apa nih negaranya nih. Waten ya? Eh, Betul. Watoniyah atau apa nih? Atau jumhuriyah. Karena kalau dalam sisi spiritual sepertinya harusnya dibahas tuh milah tuh kepercayaan tuh milah ya. Oh Yang iya, kayak dalam zikir wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala ilaha illallah. la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa Oh, yumiitu eh asbahna ala kamitil ikhlas wala hmm. fitratil Islam wala Ya, dini Nabiyina Muhammad Nabi sallallahu alaihi Muhammad wasallam wala SAW, millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa Muslim maka wa minal makana minal musyrikin. musyrikin. Ketika dia mau menyembelih anaknya digantikan oleh Allah dengan seekor Seekor gibas. kambing. Ah, ya, Eh, Seekor domba besar domba itu besar. bukti kasih sayang Allah ya terhadap milah ya terhadap keluarga Ibrahim. Jadi kita sampai melakukan hal yang seperti itu atau bahkan gak terbayangkan ya. Mungkin itu jawaban buat yang tadi sebelumnya. Terus buat Bu Maaf, Faridas, maaf interupsi. Pak ya Gamal mungkin salah paham ya. Ini fantasi sedarah itu bukan yang seperti Pak Gamal pikirkan sepertinya. Jadi ini eh, kayak kekerasan seksual gitu loh Pak Gamal. iya itu diritualkan Bu. Itu diritualkan zaman dulu. Tapi kan dari 30.000 itu kan nggak mungkin semuanya yang berkonteks tadi, Mas. eh ada mungkin kalau misalnya bisa cari tahu di ke arah sana sih Pak ya. Eh, ada di relief, ada di cerita. Fetis itu bisa berasal dari cerita. Lalu konklusinya apa terkait kasus itu? Maksudnya, Konklusinya, maksudnya gimana maksudnya? konklusinya, Apakah jadinya oh ya udah karena memang ada dasar yang bisa melahirkan hal-hal perlakuan seperti itu gitu. iya bisa jadi Pak. Terinspirasi oleh cerita seperti itu. Cerita-cerita sejarah di apa tuh di cerita-cerita sisa cerita Hindu itu banyak Pak. Kalau saya boleh apa urun rembuk bahwa kalau tidak salah waktu saya masih SMA atau SMP Hmm, itu ada apa namanya hal yang menghebohkan yaitu 7-Eleven. Bukan 7-Eleven, 7-Eleven. Jadi hubungan apa namanya kayak pesta seks begitu. nah Itu, benar. itu kayak pesta seks orang dewasa, tetapi komunitas ini adalah komunitas dari agama tertentu. Benar. Nah, saya juga ingin nanya ke Mbak apa ke, ke Mbak Dikra maupun Bu Farida, apakah komunitas ini apa namanya didominasi oleh agama tertentu? Oke, itu aja. Oh, untuk dominasinya sih nggak ter ini ya Pak. Maksudnya saya belum bisa tahu juga dominasi tertentu. Cuman yang saya tahu itu dari seluruh penjuru Indonesia gitu. Ya kalau viral seperti ini mestinya dulu tahun 80-an ketika muncul 7-Eleven itu kan heboh juga. Bukan 7-Eleven, 7-Eleven itu heboh juga pesta seks oleh komunitas agama tertentu. Hmm. Itu juga mungkin sebagai sebuah ritual juga mungkin ya. Eh, Ya ini arahnya sorry sorry saya potong. Ini arahnya malah ke normalisasi antara hubungan kelompok tertentu ini saya membacanya ya. iya, karena Kok ini kenapa arahnya ke dominasi Tidak situ ya? normal Ini Pak, tidak jadi ini menormalkan ini Pak. negara yang mayoritas Muslim. Dari tiga betul puluh betul. ribu pengguna Facebook itu nggak mungkin nggak ada orang Islamnya, nggak ada mungkin nggak ada orang Kristennya gitu loh. Ya, Jadi jangan dikontekstualin, dikecilin lingkupnya seakan-akan bukan dari kita, betul. bodo amat gitu loh. Jadi Jangan gitu, jadi Pak. Oh bukan, boleh jadi jadi begini dikurangi. Mas. Harus Jadi begini dikurangi. Ini yang harus diperangi.
kalau menurut saya begini, kalau menurut saya, kalau di Facebook, Facebook itu kan terlalu apa namanya eh, general begitu kan. Di Facebook ada orang yang pengen melihat saja. Dia masuk ke situ, pengen melihat saja bisa. Nggak semuanya tidak bisa digeneralisir juga bahwa yang ada di Facebook itu satu pemikiran begitu. Hmm. Ada misalnya saya melihat itu, saya pengen tahu, ya saya masuk, kan berarti saya tidak begitu juga begitu. Kalau kalau dilihat dari jumlah gitu. Kalau dilihat Terus dari jumlah, eh, berarti kan orang pengen terus masuk ke situ untuk mengetahui hal-hal yang relevan dengan judul ya grupnya. ya Fantasi itu relevan. maksudnya tadi yang dimaksud sama Mbak Zikra dan Mbak Farida itu. Bagaimana cara menanggulangi fantasi itu? Orang tua terhadap Pemerintah anak kandungnya gitu. pemerintah saya rasa Gini Pak Bos, ya syahadat apa tidak namanya. membat mereka masih bersyahadat, mereka masih Islam. Saya tidak menolak itu. Yang perlu digarisbawahi, dari mana fantasi ini muncul? Dari mana cerita itu muncul? Siapa yang membisikkan cerita itu? Siapa yang melestarikan cerita itu untuk terus hidup di masyarakat? Siapa yang ngasih standar moral itu? Baik, saya lanjutkan supaya lebih baik ya. Untuk Pak Yusro dan Pak Bu Farida eh, tentang eh, anak ya, mungkin bisa dilihat An-Nisa ayat 1 sampai 13 ya. Ayat 1 sampai 13 eh eh, itu kayaknya kalau misalnya kita lihat tentang parenting, itu dibahas tentang cara membesarkan anak sampai pesan untuk mewariskan harta. Yang saya lihat tuh mungkin apa tuh mungkin sampai situ ya. Jadi pembahas tentang milah itu kan kalau dalam apa tuh dalam itu Utsmani itu disebutnya seperti ini ya. Seluruh masyarakat yang tinggal di tanah yang sama, orang yang berasal dari asal yang sama, yang memiliki kesamaan sejarah, tradisi dan bahasa yang sama. Eh, Kenapa setiap zikir pagi itu kita harus membaca seperti yang tadi saya sebutkan Mbak Zikra gitu. Itu pertanyaan saya sih untuk khusus untuk milah ya. Itu aja, Mbak. Tadi pertanyaan Mas Gamal tentang milah ya. Ini milah Benar. Watania Hmm. atau satu lagi. Eh, Milah dalam kasus ini dalam Islam itu dibatasi dalam skopus apa gitu. Kalau dalam dalam Islam itu sebenarnya milahnya milah negara kan ya. Atau mungkin apa definisi milah itu negara gitu. Istilah milah ini kan berasal dari dia merupakan sepengetahuan saya ya, ini merupakan jalan hidup yang diwahyukan oleh Allah para nabi kalau misalkan dalam terminologisnya ya. Cuman milah ini bukan cuman struktur politik atau pemerintahan seperti negara gitu. Jadi mungkin negara yang tadi saya sebutkan itu tidak bisa dikatakan milah ya, karena dia merupakan dasar nilai dalam membangun masyarakat dan negara yang sesuai ajaran tauhid gitu. Kalau menurut Pak Adi bagaimana Pak? Bisa dibantu. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan atau mengomentari Mas Gamal. Mungkin saja itu memang ada ya, yang tadi terjadi memang dari suatu aliran atau mungkin kepercayaan atau mungkin apa namanya tradisi ya dalam satu agama tertentu yang dimaksud tadi. Eh, Kenapa itu muncul ya bisa jadi mungkin
Cuman mungkin lebih daripada itu saya mengomentari kalau saya lebih ke bukan masalah tradisinya mungkin. Bisa jadi ini sebuah apa ya istilahnya ya. Memang bisa juga dikatakan kelainan ya, kelainan eh, apa ya, apa istilahnya itu ya. Bisa juga agak susah ngomongnya kadang-kadang. Apalagi ini kalau ada anak-anak sih kan. Kemudian juga apa ya istilahnya. Mereka kan juga mencari sebuah sensasi juga ya. Sensasi kemudian juga menurut hemat saya bisa juga karena ini lagi-lagi ini kaitan dengan masalah duit, ekonomi. Mereka menjual ya daripada eh, konten-konten tersebut gitu ya, ya kan? Kemudian orang otomatis kan kalau ini kan penasaran orang. Kemudian apa namanya? Tentu orang ingin membeli dan lain sebagainya. Akhirnya kan karena banyak peminatnya, akhirnya kan juga banyak yang ini gitu, yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga ini sepengetahuan saya aja ya, apa ya, analisis saya saja. Kemudian juga kalau dikaitkan lagi dengan masalah suatu keyakinan atau sekte atau suatu persembahan ya, mungkin itulah agak lain, mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau apalagi di zaman sekarang ya, nggak terlalu begitu mempengaruhi sih kalau menurut saya ya, mempengaruhi ya. Justru ke trendy sih menurut saya, ke tren-trennya sekarang itu ya. Karena kan namanya hidup bermedia sosial atau apa namanya di dunia maya, digital itu kan memang bisa melakukan apa saja gitu. Termasuk yang salah satunya tadi yang seperti yang ditanyakan oleh Mbak Zikra itu. Kalau saya sih lebih ke apa mengatakan kelainan sih ya, kelainan ya. Oh, tapi banyak Pak, kelainan semua nih. Memang agak lain nih jadinya kan. Ya, memang komunitas kelainan itu ya memang iya lain memang gitu. Sama kayak komunitas, mohon maaf LGBT misalnya kan, juga sama kan juga kelainan juga gitu. Apakah ini suatu hal yang memang melanggar? Ya melanggar. Cuman kan nggak ada aksi yang kuat gitu dilakukan untuk memberantas atau membasmi itu. Semuanya kan juga pelanggaran, termasuk seperti yang tadi juga yang dikatakan bagaimana eh, apa namanya fantasi tadi gitu. Ini fantasi itu dari macam-macam aja. Bahkan kemarin aja ada yang lebih gila lagi. Ada orang nikah sama AI ya, AI ya. Itu kan lebih gila juga. Fantasi juga gitu kan. Macam-macam modelnya. AI ya, itu ada kemarin tuh. Nah itu. Tapi saya nggak terlalu banyak tahu ya, apalagi kalau dikaitkan dengan milah, milah tadi saya tambahkan lagi Mas Gamal. Milah tadi milah Ibrahim Hanifah. Itu milah itu kalau bahasa Arab kan artinya agama, kepercayaan kan. Nah, kalau dulu kan ada istilah milah itu kan milah Ibrahim, ya, berarti kan kepercayaan Nabi Ibrahim. Kalau sekarang namanya istilah ad-din, ad-din itu agama kan, gitu. Kalau Islam kan ad-din, nggak dikenal dengan millatul Islam tidak, tapi ad-dinul Islam kan gitu ya. Tapi kalau Ibrahim di nama milah dalam Al-Quran juga ada milah kan, gitu, milah millata Ibrahim Hanifah, Hanifah yang lurus kan, berarti kan keyakinan Ibrahim yang lurus gitu. Jadi eh, mungkin harus kita inventarisir dan kita kelompok-kelompokkan barangkali ya, karena mungkin nggak bisa juga kita kita generalisir semua gitu ya. Kait-kaitan tadi itu apa kaitannya dengan mila, kepercayaan atau mungkin fantasi tadi atau semacam. Mungkin ada juga kaitannya karena memang sebuah peristiwa itu pasti ada sumber dan musababnya. Dan itulah yang menjadi kita nggak tahu kenapa kok bisa ini terjadi. Ya inilah beratnya kita harus menelusuri juga gitu dan sebab musababnya kenapa ini muncul salah satu komunitas fantasi ini gitu. Nah itu Mas Gamal mungkin mau apa lagi Pak, kalau enggak kita udah tadi selesai. Maaf, Ya tadi saya berangkat dari ini ya, istilah yang dikembangkan di tahun ini ya. Istilah Usmani, cara Usmani menyikapi milah ya. Jadi mungkin di situ bentroknya jadi mungkin nggak terlalu berhubungan sama negara yang dimaksud di sini. Yang selanjutnya tadi untuk menyikapi masalah fantasi itu, eh, saya nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi seperti itu. Mungkin
teman-teman juga nggak belajar, belum banyak yang menggapai titik belajar di masa lalu bagaimana orang-orang Timur Tengah itu sering distigmakan sebagai punya nafsu terhadap hewan atau seperti yang distigmakan oleh orang Barat. Orang Barat sendiri yang punya beberapa bangsawan yang punya sendiri punya pernikahan avuncular atau pernikahan di Jepang atau seperti apa, ya seperti apa hal seperti itu emang jatuhnya eh, pada fantasi, tapi itu dibatasi dengan batas moral, harusnya bisa dicegah dengan batas moral tertentu yang saya kira kan beda dari praktik, berbeda dengan perintah dari yang diperintahkan. Saya rasa agama Islam sudah cukup jelas dalam mengatur pernikahan dan apa tuh untuk tidak melakukan hubungan seks dengan hewan atau seperti itu semacamnya, Pak. Sudah ada standar-standar yang ditetapkan gitu dalam Quran soal untuk menangani masalah seperti ini yang harusnya sudah tidak ditemukan lagi jika benar-benar dipraktikkan. Oke, Mbak Farida tadi Kalau terakhir mungkin ya. saya sependapat sama Pak Adi tadi bahwa ini termasuk dalam kelainan itu loh Pak. Seperti halnya LGBT gitu ya misalnya. Nah, disinilah peran negara itu sangat penting karena eh, mau nggak mau kalau komunitas ini menjadi semakin membesar gitu kan, itu akan menuntut haknya sebagai warga negara seperti misalnya di negara-negara Barat itu kan LGBT kemudian dilegalkan seperti itu. Dan kelainan apa penyimpangan-penyimpangan seperti ini ya eh, negara harus segera bertindak gitu. Izin menambahkan juga, mohon maaf tadi Mas Gamal, Pak Yusro. Jadi betul yang dibilang Pak Adi, ini adalah kelainan. Jadi maksud saya jangan dikonotasikan dengan kelompok agama tertentu. Yang mungkin agama tertentu itu tidak melakukan hal itu sekarang di Indonesia ini, gitu loh. Kita berbicara tentang konteks yang terjadi pada hari ini. Ini sangat miris soalnya. Mohon maaf agak kencang mungkin saya. Jadi saya mohon jangan di eksklusifkan. Ini dari enggak. Ini kelainan manusia yang personal masing-masing. Terima kasih. Izin Oke. berpendapat. Kalau saya boleh tangkapin Oh iya iya. apa namanya Biar ini. apa namanya misalnya LGBT. LGBT itu memang kasuistik personal gitu. Tapi di samping negara mengabaikan negara-negara di Eropa mengabaikan itu bahkan membiarkan itu bahkan ada yang mensupport itu juga dan Melegalkan, Pak. dan melegalkan dan jangan lupa gereja gereja juga eh, justru apa namanya memfasilitasi itu dengan menikahkan mereka gitu. itu 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 makanya saya katakan itu tadi dan 7-Eleven pada tahun 80-an itu juga sejarah itu data itu juga agama tertentu gitu. Terima kasih. Menurut saya sih sebenarnya dalam Islam itu Pak, Bapak Ibu, sebelum datang Nabi Muhammad itu kan ada yang namanya perilaku jahiliyah ya. Ya itu mungkin ya itu penyimpangan itu, entah itu macamnya seperti apa. Yang mana kalau di zaman dulu yang punya anak perempuan dikubur hidup-hidup itu apa tidak jauh lebih jahil seperti itu maksud saya itu. Kemudian juga eh, berpendapat juga sedikit terkait tema kita keluarga dan negara ini. Sebenarnya negara sudah hadir ya kalau di Indonesia. Kenapa? Karena dalam pendidikan kita, pendidikan dasar, menengah hingga atas itu sudah ada kan teori-teori entah itu di PPKN ataupun bahasa Indonesia ataupun pendidikan agama itu kan sudah ada bagaimana kita berperilaku dengan baik, kemudian baik itu kita laksanakan di sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah. Namun memang yang saya pahami implementasinya itu yang
sulit untuk dilaksanakan. Entah itu oleh orang tua baru datang di malam hari seperti itu. Misalkan akhirnya saat lepas dari sekolah itu kan akhirnya tidak terkontrol. Nah ini mungkin salah satu ya yang bisa menyebabkan eh, apa ya, pelanggaran ataupun penyimpangan-penyimpangan itu gitu. Itu pun nanti akhirnya bertahap juga dari masih kecil, anak-anak, kemudian remaja, akhirnya menjadi calon-calon orang tua, akhirnya setelah menjadi orang tua, akhirnya berulang lagi kepada anak-anak yang memang bagaimana nanti implementasinya, kemudian penegakannya, seperti itu. Dukungan tidak hanya dari negara atau butuh juga apa perhatian dari masyarakat seperti itu, seperti yang kasus-kasus viral ini juga butuh apa eh, kehadiran masyarakat juga, nggak cuma negara gitu kan. Negara mungkin nggak bisa memantau seluruhnya, tapi dengan adanya kita sebagai warga negara masyarakat, ya kita juga bisa mm, meminimalisir lah ya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dalam pendapatnya. Terima kasih. Oke, Mas Rahmatullah, closing ada? Oke, kalau udah senyum berarti udah setuju. Ya, terima kasih Mas Boska. Jika tadi Pak Yusro menambahkan lagi, intinya semua apa yang kita diskusikan malam hari ini itu bagus ya. Semuanya punya perspektif masing-masing. Tinggal kita karena sebagai orang apa namanya dewasa dan juga bisa memahami mana hal-hal yang positif dan yang baik ya, yang perlu kita cermati itu bisa kita pisahkan gitu ya. Tapi pada dasarnya semuanya baik, nggak ada yang melenceng juga, nggak ada yang sesat juga ya, sesat. Intinya semuanya memberikan kontribusi. Pada dasarnya ya apa yang disampaikan tadi memang eh, semuanya berasal dari manusia itu sendiri kan juga ada itu ya dalilnya ya. Jadi dari diri kita sendiri memang. Jadi apa namanya lingkungan ataupun agama ataupun sosial itu kan eh, dapat memperkuat apa yang menjadi sebuah keyakinan kita kan gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kan dari kita sendiri. Kalau memang dari kitanya memang udah memilih jalan yang salah gitu ya, berarti lingkungan dan lain juga akan mengikut cari yang salah juga kan gitu ya. Pasti nyari yang komunitas yang begitu juga atau hal-hal yang sejurus dengan itu juga kan gitu ya. Tapi kalau kita sendiri sudah membentengi dan sudah mengfilter dari diri kita gitu ya terhadap hal-hal yang menyimpang atau kelainan-kelainan tadi, pasti kita juga tidak akan mencari ya komunitas-komunitas itu atau sebuah perbuatan-perbuatan yang menyimpang gitu kan. Apalagi mencari pembenaran gitu ya untuk mendukung apa yang kita lakukan. Padahal yang kita lakukan itu suatu hal yang salah atau yang keliru misalnya gitu. Ala kuli hal, saya ucapkan terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup saja untuk diskusi kita di segmen ini. Insya Allah kita lanjutkan di Rabu yang akan datang. Terima kasih, ini sudah sangat bagus sekali dan sangat membangun sekali. Dan saya juga banyak tahu ya informasi-informasi, nambah khazanah pengetahuan saya ya literasi-literasi ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan ya itu semuanya kita saling berkontribusi lah take and give lah dalam hal ini terkait dengan materi kuliah ini. Terima kasih teman-teman semuanya kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Pak Adi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih kasih Pak, Ustaz. makasih Yuk semua sama. teman-teman. Sudah ada.